Ini aku masih di jalan, tapi macet banget nih. Kayaknya aku langsung ke lokasi aja ya. Enggak, saya tunggu kamu aja. Ini aja aku kayaknya bakal telat deh. Masa kamu yang punya acara malah telat? Kita ketemu di sana aja ya. Tapi kalau udah sampai kabarin saya. Pasti. Mukanya tegang banget sih. Ini mau birthday party loh, Pak. Adegan sebelumnya sudah ada rencana Davin mengadakan ulang tahun, walaupun berat dan terkesan terpaksa. Sebab Davin sebenarnya itu masih trauma dengan kejadian masa lalu ketika di hari ulang tahun yang menjadi pemicu kekasih mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Maka dari situlah menjadi penyebab Davin terkesan berat merayakan hari ulang tahunnya setelah kepergian kekasih yang sangat dia cintai untuk selama-lamanya di hari bahagia tersebut. Hingga dari adegan selanjutnya Davin akan terpaksa mengadakan ulang tahun setelah dirinya itu bertemu dan tanpa disadari sudah mencintai Ariana, sekaligus atas desakan dan paksaan dari orang tua yaitu Burita. Itu artinya Ariana sudah dianggap Burita sebagai pengganti wanita yang dulu pernah dicintai Davin, sekaligus menganggap sebagai calon menantu walaupun belum sepenuhnya merestui. Hingga adegan selanjutnya sudah terjadi ya, di mana hari ulang tahun Davin sepertinya sudah dilangsungkan hari ini, namun di sebuah tempat berbeda dan kemungkinan berada di sebuah gedung yang disewa menggunakan I.O. Rencana ulang tahun tersebut akan melibatkan banyak orang atau tamu undangan nantinya. Suasana mulai masuk pagi hari selanjutnya. Davin sudah menghubungi Ariana lewat telepon dengan disertai harapan supaya dirinya bisa berangkat barengan sama Ariana sebagai pasangan kekasih, walaupun masih kontra ya kan. Namun sayangnya Ariana terhalang dengan kemacetan lalu lintas jalan dan tidak bisa berangkat bersama-sama dengan Davin, hingga Ariana akan berangkat menuju lokasi tempat pesta ulang tahun tanpa harus bareng bersama Davin. Sebaliknya Davin sepakat dengan Ariana walaupun sempat khawatir dan cemas dengan keselamatannya di jalan. Hal itu karena Davin dipaksa Ariana untuk berangkat duluan sampai ke lokasi acara, mengingat Davin adalah orang yang punya acara tersebut, jadi harus datang lebih awal tentunya ya kan. Adegan selanjutnya setelah Davin tahu Ariana terjebak macet di jalan dan kemungkinan telat hadir dalam acara, maka dirinya nampak takut dan cemas karena kejadian yang terjadi saat ini mirip dengan kejadian masa lalu saat kekasihnya terlambat datang di hari ulang tahun hingga dikabarkan kekasih Davin saat itu mengalami kecelakaan sekaligus meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Dan tentunya kejadian Ariana terlambat juga sama dengan mimpi buruk Davin semalaman. Lalu apakah itu artinya Ariana akan mengalami kecelakaan sesuai dengan mimpi buruk Davin? Tentu tidak ya. Kali ini Ariana akan aman karena dirinya itu sudah punya bodyguard yang siap 24 jam membantu mengantarkan ke acara Davin sekaligus melindungi dari kejahatan seseorang yang mengincarnya. Jadi pada akhirnya nanti Ariana mungkin akan bisa hadir dalam acara Davin walaupun sempat terlambat dan terhalang dengan kemacetan lalu lintas Jakarta. Hingga pada akhirnya nanti acara pesta akan berakhir dengan happy ending buat Ariana dan Davin, sekaligus ending yang menyedihkan buat Karenina sebab dirinya harus sakit hati dan cemburu melihat Davin makin harmonis sama Ariana dalam kesehariannya. Jadi pada intinya ketika kisah asmara Davin dan Ariana mulai terjadi dan mereka itu saling mencintai, maka Ariana akan bahagia, begitu pula sebaliknya Davin juga yang pasti akan bahagia karena sudah mulai menemukan sosok wanita sebagai penyembuh traumanya, sekaligus pengganti kekasih yang sudah lama meninggal dunia. Selanjutnya kisah asmara Bima dan Pamela itu makin mengenaskan dan terancam putus karena sebelumnya Bima sudah menyesal dan menangis kehilangan Asti sebagai sosok pasangan yang tulus mencintainya sebagai istri. Sebaliknya sikap Pamela sebagai kekasih yang sekarang justru makin menyebalkan, memuakkan dan membuat Bima itu mulai malah menyesal. Selanjutnya tidak hanya Pamela dan Bima yang menderita, bahkan Karenina juga ikut merasakan penderitaan itu karena gagal mendapatkan hati Davin dalam asmara, sekaligus gagal menjadi CEO perusahaan Vistara jika dirinya tidak bisa kerjasama dengan Sherin Lab milik Davin. Jadi ketika hadir peran Ariana dalam kehidupannya, maka Davin tidak akan menjadi perjaka tua lagi karena Davin akan sangat mencintai Ariana sekaligus akan menjadikan pasangan hidup untuk dinikahi di alur cerita wajah cinta yang lain jauh ke depannya. Siapa sih sebenarnya? Neror gue selama ini tuh siapa sih?
Adegan lain suasana malam hari. Karenina berada di dalam mobil dalam keadaan penasaran dan panik hingga bingung sendiri. Hal itu karena dirinya dapati tulisan di selembaran kertas yang ditempel di kaca mobil pribadinya. Dan ternyata dari tulisan kertas menunjukkan lokasi atau sebuah alamat yang harus didatangi oleh Karenina. Dan sepertinya Karenina sengaja dipancing oleh Nadine atau Ariana untuk diadu domba sama Pamela nantinya, dengan harapan supaya mereka berdua sama-sama hancur ketika mengalami salah paham. Tulisan yang ada di kertas adalah Karenina harus mendatangi lokasi Jalan Dharma Wangsa 3 nomor 15 Jakarta Selatan. Jika Karenina tidak datang sendiri di lokasi tersebut, maka bukti mengenai kasus tabrak lari terhadap perempuan di masa lalu akan dibongkar dan terbongkar tentunya. Bahkan tulisan tersebut menunjukkan kalau semua barang bukti Karenina sebagai pelaku tabrak lari ada di alamat yang sudah tertera di kertas. Secara bersamaan di adegan lain, Pamela makin panik dan ketakutan hingga terus bertanya-tanya siapa sebenarnya yang meneror dirinya. Hingga Pamela pun mulai bingung dan makin stres dibuatnya. Itu artinya dari teror yang didapatkan Karenina dan Pamela memang sengaja dibuat bersamaan ya, karena itu semua bagian dari rencana Nadine dan Ariana untuk mengadu domba mereka berdua. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja Pamela dan Karenina akan saling menghancurkan jika mereka terhasut oleh permainan Ariana yang terus main cantik dengan cara melakukan teror tentang Asti sebagai korban kejahatan Karenina dan Pamela di masa lalunya. Kamu kenapa, Vin? Panik banget sih. Ariana mah, di telepon gak diangkat. Bahkan sekarang mati. Asistennya juga gak ngangkat. Lo ikut gua. Ayo ikut. Iya mau ikut. Lepas. Jangan banyak ngomong. Lepas saya. Ayo ikut. Lepas. Adegan lain, tiba-tiba saja suasana cerita itu dan adegan menjadi tegang sebab Ariana mendapatkan kejahatan orang bertopeng untuk kesekian kalinya setelah sebelumnya berhasil meloloskan diri. Dan kali ini Ariana justru berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil untuk diculik. Dari kejadian dan adegan sepertinya di suasana malam hari ya, karena dari area lokasi nampak gelap dan menyeramkan seperti adegan film-film horor ya kan. Acara bersamaan Davin nampak panik karena kehilangan kabar tentang Ariana. Bahkan Davin mencoba menghubungi lewat telepon namun gagal karena Ariana tidak mengangkat teleponnya. Hingga pada akhirnya Davin pun tidak bisa berbuat apa-apa sebab dirinya sudah tidak bisa lagi menghubungi hingga kehilangan kabar Ariana. Sebaliknya yang melakukan penculikan terhadap Ariana kemungkinan adalah bapaknya sendiri yaitu Karno. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Ariana berhasil diselamatkan Davin yang saat ini sedang khawatir dan cemas? Tentu itu yang membuat penasaran di kisah cerita hari ini Wajah Cinta Yang Lain SCTV. Terima kasih. Ini aku masih di jalan, tapi macet banget nih. Kayaknya aku langsung ke lokasi aja ya. Enggak, saya tunggu kamu aja. Ini aja aku kayaknya bakal telat deh. Masa kamu yang punya acara malah telat? Kita ketemu di sana aja ya. Tapi kalau udah sampai kabarin saya. Pasti. Mukanya tegang banget sih. Ini mau birthday party loh, Pak.